Mas Herianto, hari ini Presiden mengganti Menristek Dikti Prof. Satyo dengan Menteri baru. Ini menjawab tuntutan mahasiswa? Itu salah satu bagian untuk menjawab. Karena kita minta dengan kenapa kita hadirkan dalam poin tuntutan itu untuk mengevaluasi segala kabinet gemuknya merah putih. Kabinet gemuk? Kabinet gemuk. Artinya gerakan kita juga ikut menggemuk. Nah, oh. Jadi kita melihat bahwa kejadian ketika Raker Kementerian dengan Komisi 10 menyampaikan bahwa ada kemungkinan dengan efisiensinya pemotongan anggaran ini berefek tentang kenaikan UKT dan pemangkasan beasiswa. Nah, namun setelah ada gejolak, 2 hari setelah itu Kementerian Keuangan dengan pihak DPR menjawab bahwa itu tidak akan terjadi. Oke. Nah, yang kita minta sebenarnya dari masyarakat dan mahasiswa, kementerian ini harus bertanggung jawab dengan narasinya yang kemarin seharusnya. Kan udah diganti. Nah, udah diganti. Selesai. Yang belum terjawab apa? Yang belum terjawab banyak poin-poin tuntutan. Misalnya evaluasi total program makan bergizi gratis. Kenapa harus dievaluasi? Ya harus dievaluasi untuk perbaikan jauh lebih baik. Karena statusnya di NTB sampai sekarang belum berjalan. Oh, di NTB belum berjalan? Memang yang dikatakan akan bertahap, ya jelas. Karena ini program besar. Dan kita melihat program ini kita sangat beruntung, sangat sepakat. Karena barangkali dengan hadirnya program ini, keluarga untuk menanggung satu anak barangkali biasa 10.000 untuk dikasih. Dengan adanya program makan gizi gratis, bisa saja dikasih sango 5.000. 5.000-nya bisa ditabung atau untuk kebutuhan selainnya. Oke, selain MBG, di 13 tuntutan Anda, ada juga soal multifungsi TNI? Ya, kita meminta agar direvisi undang-undang multifungsi TNI ya, TNI Polri. Karena kita melihat dalam sektor sekarang seharusnya instansi ke TNI, ABRI, itu dipotensikan untuk menjaga keamanan negara, memperkuat seharusnya keamanan negara. Karena kita melihat ke depan akan ada gejolak krisis-krisis ekonomi, maka itu akan melemahkan bagaimana bangsa kita. Nah, TNI harus hadir untuk memperkuat ketahanan kita di sana. Jangan dia mengisi posko-posko untuk meninggalkan fungsinya sebenarnya. Nah, khawatiran kita ketika TNI ditaruh di posko menjadi direktur Bulog, kemudian posisi yang lain, jangan-jangan lagi masak dibom nanti sama negara lain. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kenapa mahasiswa mentegaskan agar merevisi suatu undang-undang itu. Oke, baik. Kembali ke Yunarto Wijaya. Toh, ini ada satu tuntutan lain adalah soal multifungsi TNI. Ini cukup relevan bagi bacaan Anda sebagai pengamat politik gitu? Saya mencoba menghargai semua poin-poin yang menurut saya. Pertama, kalau terkait multifungsi TNI itu kan terkait dengan bagaimana konsistensi kita terhadap agenda reformasi, salah satunya PAN yang dulu menyuarakan hal tersebut. Saya tidak tahu sikap PAN apakah sama atau tidak dengan tahun 9 lama. Yang kedua, poin paling penting begini, Mas Budiman. Jangan sampai pemerintah siapapun itu, kita bukan hanya berbicara mengenai Pak Prabowo, tapi titik beratnya saat ini terlihat ada sebuah positioning bahwa dialog itu berhenti pada saat kampanye terjadi. Dialog berhenti pada saat kampanye. Ketika kemudian menjalankan program atas nama janji kampanye, dialog itu tidak boleh berhenti. Dialog ketika berbicara mengenai evaluasi MBG, itu adalah persetujuan terhadap MBG. Tetapi ketika kemudian ada sebuah evaluasi, kritik, masukan terhadap sistem, metode, dan lain-lain, jangan kemudian dilihat ini sebagai kalau Anda tidak mau, yang lain ada yang mau. Kan kalimat-kalimatnya seperti itu. Komunikasi lagi ya? Balik lagi ke pertanyaan Mas Budiman, multifungsi TNI selain ini bicara konsistensi terhadap agenda reformasi, ya kita melihat dengan telanjang ya, banyak sekali pos-pos yang sepertinya memang kemudian menempatkan TNI atau bahkan jenderal aktif yang sampai sekarang akhirnya itu menjadi sebuah kontroversi. Dan jangan sampai kemudian kritik seperti ini lagi-lagi poin utamanya ditutup ruang geraknya dengan mengatakan endasmu tadi. Yang disampaikan oleh teman mahasiswa tadi itu hal yang dijawab dengan endasmu loh Mas Budiman. Kabinet gemuk. Kabinet gemuk ini bukan sekedar Menristek Dikti. Ini adalah bicara mengenai teladan, contoh ketika ingin bicara mengenai efisiensi. Ketika berbicara mengenai efektivitas pemerintahan. Dan itu yang menurut saya buka ruang geraknya. Sampai sekarang saya belum melihat dari Mensesnek, dari Pak Presiden, dari Wamenaker, yang terjadi adalah sebuah blunder yang luar biasa. Blunder yang luar biasa. Mas Edi, tadi ada
tuntutan dari Mas Yos kembali soal multifungsi TNI dan Toto tadi mempertajam posisi PAN di era reformasi kan juga yang mendorong pemisahan TNI dan polisi dan membatasi keterlibatan prajurit TNI, perwira tinggi TNI dalam jabatan-jabatan sipil. Gimana posisi PAN sekarang? Saya kira tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Jadi kita tetap mendorong agar TNI, Polri menjalankan fungsi sesuai dengan tupoksinya. Satu di bidang pertahanan, satu bidang keamanan. Nah, dan dalam hal ini kita melihat bahwa penempatan pejabat-pejabat tersebut tentu meskipun pada saat mereka ditunjuk itu adalah pejabat aktif, diantara misalnya di Rut Bulog, tetapi kemudian menjadi nonaktif ketika dilantik. Nah, itu menurut saya ya sesuai dengan apa yang sudah menjadi perjuangan kita dari awal depan. Tetapi kalau saya melihat begini, ke depannya ini kita jangan kemudian melihat bahwa kalaupun yang ditempatkan itu adalah seorang perwira yang kemudian mengundurkan diri, pensiun pada saat dilantik, kemudian itu merupakan bagian dari upaya militerisasi, tetapi saya melihat bahwa satu yang namanya urusan pangan, terutama Bulog, ya itu berurusan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Jadi menurut saya itu tidak ada salahnya jika seseorang dengan latar belakang yang memiliki disiplin yang tinggi, ya, dan memiliki integritas yang tinggi juga ditempatkan di sana. Tetapi memang perlu kita juga soroti bahwa penempatan perwira-perwira aktif itu memang tidak sejalan memang kalau itu dilaksanakan dengan semangat reformasi yang kita usung di tahun 98. Oke, baik. Mas Lukman, kalau Mas Edi mengatakan nggak ada salahnya perwira tinggi TNI menduduki jabatan sipil, khusus tadi Bulog itu ketahanan pangan. Gimana Mas Lukman lihat? Ya, menurut saya itu problematik ya. Kita ingat salah satu tuntutan reformasi itu adalah menghilangkan dui fungsi ABRI ketika itu belum berubah menjadi TNI. Jadi dui fungsi saja itu sebaiknya dihindari, harus dihindari. Nah sekarang multifungsi, lebih ini lagi, lebih multi. Jadi semua TNI itu kalau aktif ya dia sesuai dengan fungsi dan tugasnya gitu. Jadi kalau ingin menduduki jabatan-jabatan sipil ya dia harus meletakkan keaktifannya di TNI. Demikian pula di Polri. Jadi menurut saya ini persoalan bangsa ini tidak hanya perkara komunikasi atau transparansi semata, tapi ada yang lebih mendasar menurut saya. Jadi ada dua hal saya melihatnya. Pertama adalah tergerusnya atau bahkan tercerabutnya nilai-nilai luhur. Misalnya? Nilai-nilai luhur itu bisa berangkat dari nilai-nilai ketuhanan, agama yang kita anut, karena ini bangsa yang sangat agamis. Yang kedua, nilai-nilai dari leluhur kita. Misalnya tentang keadilan. Apa yang dibicarakan ini semuanya ini kan nilai keadilan yang tercerabut gitu, nilai-nilai kemanusiaan itu, dan banyak semua yang terkandung dalam Pancasila kita ini sekarang menguap entah kemana ini nilai-nilai ini. Jadi menurut saya itu tantangan pertama yang dihadapi bangsa ini. Yang kedua adalah ikatan kebangsaan kita yang juga mulai memudar. Bahwa seperti yang saya katakan, kita ini diikat di tengah-tengah kemajemukan keragaman kita diikat dalam ikatan kebangsaan karena kita sebangsa, setanah air. Maka nilai-nilai luhur itu mestinya tidak hanya menjadi pijakan, tapi juga menjadi arah orientasi kemana kita semua hendak menuju. Sehingga ketika ada kritik, jangan dianggap ini musuh, jangan dianggap ini teman sebangsa. Masa mahasiswa anak-anak kita dianggap sesuatu yang berbeda, outsider dari kita. Justru ini anak-anak kita sedang menyampaikan cara pandangnya, perspektifnya, persepsinya yang boleh jadi tidak sama dengan kita yang kebetulan mendapatkan amanah sebagai penyelenggara negara. Maka ya itu pendekatan sebagai satu bangsa menurut saya ini harus ditumbuh kembangkan lagi karena ini mengalami pemudaran yang menurut saya serius. Gitu. Oke, baik, Prof. Tulis, ada pemudaran terhadap nilai-nilai etika. Gimana Prof lihat? Ya, saya melihatnya dari perspektif semacam ini. Jadi tadi saya bilang ruling elite itu sedang sibuk dengan dirinya sendiri membuat berbagai macam kebijakan, mengamandemen macam-macam instrumen hukum. Itu cara-caranya adalah juga dengan membangun kesadaran-kesadaran palsu yang
ini demi rakyat selalu dipakai, demi anak muda selalu dipakai. Yang sebenarnya saya melihat itu adalah bagian dari kekerasan budaya sih. Jadi Kekerasan budaya? Iya, karena nilai-nilai yang kita yakini sebagai kebenaran, keadilan, kebaikan yang sudah tadi disampaikan oleh Mas Lukman itu yang ada dalam ajaran-ajaran sejarah pendiri bangsa dan kita semua diajarin oleh sekolah dan masyarakat itu seperti akan digantikan dengan nilai-nilai abnormalitas yang akan dipaksakan menjadi nilai-nilai kenormalan. Misalnya ya soal tadi MBG, kan kita harusnya belajar ada Commission on Legal Empowerment misalnya yang anggotanya 26 negara, ada Indonesia juga, Ibu Erna Witoelar, menemukan ada 4 miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan, bukan karena persoalan ekonomi, tapi karena persoalan terlempar dari keadilan, terlempar dari urusan-urusan hukum. Artinya tidak cukup tersedia berbagai macam instrumen hukum dan kebijakan yang mengakomodasi orang-orang miskin itu. Tidak cukup ada ruang-ruang bagi mereka untuk didengar suaranya dalam proses-proses pengambilan kebijakan dan perumusan hukum. Akibatnya apa yang dirumuskan tidak sampai, yang diharapkan itu tidak didapat, tetapi yang tidak diharapkan justru itulah produk-produknya didapat. Oke, baik, Mas Jasil kembali. Heri tadi mengatakan besok akan ada unjuk rasa yang cukup besar katanya gitu. Apa yang Anda sarankan kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk menanggapi aksi tadi ada multifungsi TNI, ada MBG, ada kabinet yang terlalu gemuk gitu? Ya, seperti disampaikan oleh Mas Heri kan sebagian tuntutan juga sudah dipenuhi. Yang Mendikbud. Itu artinya Pak Prabowo mendengarkan. Oke. Pemerintah bekerja dan mendengarkan. Nah, oleh sebab itu kami dari PKB tentu selama ini kami terbuka untuk mendapatkan masukan dari teman-teman muda, teman-teman mahasiswa. Dan saya berharap jajaran pemerintah di eksekutif ketika dia ada masalah, menjawab masalah-masalah publik, itu tidak banyak celometan. Celometan? Tidak berbeda A, B, sejak pagar laut, sejak PPN, sejak yang lain gitu ya. Itu kadang antar satu dengan yang lainnya tidak sama. Kok bisa ya? Harapannya saya berharap pemerintahan atau visi Pak Prabowo ini yang sedang getol-getolnya beliau ingin realisasikan supaya tidak disalahpahami. Jadi saya kembali lagi, sebenarnya penghematan anggaran ini mestinya dipandang Pak Prabowo sedang memihak kepada rakyat. Mestinya bahwa tadi yang disebut dengan MBG mungkin dievaluasi, oke, memang perlu dievaluasi. DPR juga menyampaikan itu dari sisi pelaksanaannya. Tapi dari sisi tujuan, Pak Prabowo itu sebelum jadi presiden, Pak Prabowo sudah nyampaikan. Ya. Saya tidak ingin rakyat Indonesia ada yang lapar. Nah itu kan bagian dari visi. Cuman untuk melendengkan visi itu tidak cukup Pak Prabowo sendirian. Semua juga harus ikut terlibat. Seperti disampaikan oleh Pak Lukman dan Ibu itu soal etika dan lain-lain. Itu tanggung jawab siapa? Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Bukan hanya tanggung jawab Pak Prabowo. Tanggung jawab mahasiswa, DPR, dosen, pengamat, semua punya tanggung jawab. Semua bertanggung jawab. Yang sama ketika soal keadilan itu dilanggar. PKB juga sama sebagai partai. Cuman bedanya memang era yang lalu dengan hari ini. Dulu itu biasanya banyak disebut relawan-relawan. Sekarang nggak ada itu relawan-relawan tuh. Oh, nggak ada ya? Banyak. Relawan apa? Ya relawan ABC lah. Oh. Pak Prabowo lebih menghargai partai hari ini. Partai. Oke? Mania-mania itu masih ada. Iya pasti ada lah, Wamen tapi lagi. tidak seperti ketika zaman-zaman dulu. Oke. Itu artinya Pak Prabowo ingin ada sesuatu yang berbeda di dalam pemerintahannya itu. Oleh sebab itu terbuka dari ibu dosen, dari mahasiswa, memberikan kritik kepada Pak Prabowo, memberikan kritik kepada pemerintahan. Dan tanggung jawab soal keadilan, etika, kebenaran, itu bukan di tangan Pak Prabowo semata. Oke. Bukan di tanggung jawab di tangan pemerintah semata. Itu tanggung jawab di tangan ulama, ditanggung jawab di tangan dosen, mahasiswa,
tanggung jawab ketika pengelolaan anggaran salah satunya ada di DPR. Oke. Makanya kita paham betul ini belum selesai pembahasannya di DPR. Ketika ada refocusing, rekonstruksi anggaran itu belum dikembalikan. Itu belum dikembalikan. Nanti kami fraksi PKB akan ngotot bahwa anggaran pendidikan kalau perlu dilebihkan dari yang ada. Ini kan sedang di refocusing. Oke. Gitu. Hasil refocusing itu 306 triliun kurang lebih. Yang dihemat. Ah ya. Oke. Dan itu menyangkut semua kementerian disampaikan oleh Mas Toto tadi. Ini faktanya ada yang dipotong, iya. Itu semua kementerian ada yang dipotong. Pak Jazilul bisa nggak dijelaskan itu sebenarnya efisiensi itu untuk apa sih dananya sebenarnya? Nah, Sampai 300 triliun ya, itu sebenarnya untuk urgensi apa? Oke. Pemerintah sampai hari ini belum menyampaikan kepada DPR. Nah, Itulah yang gelap Ya. mahasiswa. Belum menyampaikan yang disampaikan kepada DPR dan dirakerkan bersama menteri itu terkait dengan refocusing anggaran. Refocusing Nah, anggaran. DPR sudah menyetujui akan ada pemotongan, cuman dikembalikan kemana? Nah itu belum. Masih ditunggu ya? Nah itu. Oke. Oleh sebab itu masih ada proses yang harus teman-teman mahasiswa Dilalui, ini ya. ngasih masukan kan? Masyarakat bisa ngasih masukan 306T hasil sisiran terkait dengan perjalanan dinas, rapat-rapat yang tidak perlu. Itu Pak Prabowo saya yakin akan terbuka. Baik. Jadi memang ada problem soal efisiensi dan refocusing, tapi juga ada isu yang dilemparkan koalisi permanen. Jawabannya setelah jeda berikut ini.